Agromedia. Saat ini saya ada di tengah-tengah kebun durian. Kebun durian ini merupakan milik seorang petugas yang mengantar kami selama kegiatan di Prabu Muli. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam. Wah, senang ketemu Bapak di kebun nih. Alhamdulillah. Kabarnya Pak. Pak, gimana ceritanya Bapak nih sehingga tertarik untuk menerapkan yang diajarkan waktu itu oleh Pak Alik ya, mengenai bagaimana membudidayakan dengan pertanian sehat ramah lingkungan? Kebenaran pada waktu itu saya sebagai driver di Pertamina Prabu Muli. Kebenaran saya waktu itu disuruh untuk melayani tamu dari Komrel, yakni yang bernamanya Pak Alik. Rupanya beliau ini termasuk untuk penyuluhan pertanian terutama untuk menggunakan pupuk agronik, pupuk organik dan juga pupuk kompos. Nah, sehingga saya tanya kepada beliau, bahwa beliau jawab, wah itu kalau misalnya Bapak yang punya lahan untuk tanam durian, itu lebih bagus menggunakan pupuk organik dan organik cair dan juga kompos. Nah, sehingga saya tanya-tanya syaratnya segala macam, bahan-bahan yang digunakan, sehingga Bapak Alik itu menjelaskan kepada saya dan termasuk rekan-rekan yang lainnya. Sehingga saya sangat tertarik, yang selama ini saya pakai pupuk kimia, sehingga sekarang saya beralih untuk memupuk tanaman durian saya dengan pupuk organik cair dan juga pakai kompos. Ya, kita sambil jalan ya Pak ya. Ini sampai mana nih Pak? Itu sampai pinggir-pinggir itu ada batas, itu ada perbatasan dengan tanah orang lain. Bapak nampaknya paham sekali ya mengenai jenis-jenis durian ini. Iya, alhamdulillah. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman sudah itu saya memang sering tanya. Oke, ini ada berapa jenis durian yang Bapak tanam? Kalau saya ingat saya nih, kalau nggak salah ini ada 4 jenis durian. Yang pertama itu bawor. Yang kedua musangking. Yang ketiga duri hitam. Yang keempat itu montong mas. Montong mas? Montong mas. Dalamnya yang isinya kuning. Kuning? Kayak emas. Kayak Amerika. Dan besar ya tentunya. Besar. Kalau yang tembaga itu Pak? Ya sebenarnya dia kuning tapi mirip-mirip kayak tembaga. Itu bedanya. Tapi yang tembaga biasanya itu durian lokal yang banyak itu. Oh ya Pak, tadi kan Bapak sudah mengaplikasikan pupuk organik cair ya. Oke. Itu yang Bapak gunakan jenis apa Pak? Itu kebenaran yang sudah saya lebih pahami. Sebenarnya banyak macam-macam mol yang bisa dibikin itu. Ada mol nasi, dari mol nasi, ada yang mol dari maja, buah maja, ada yang dari gamal, ada yang dari, ya macam-macam lah, banyak Pak. Ini Bu. Nah, tapi kebenaran saya yang sudah lebih memahami, itu yang mol yang saya bikin dari mol buah maja. Disinilah kita mulai akan membuat mol dari buah maja nantinya. Oke. Biasanya Bapak di sini ya sehari-hari kalau mau membuat mol dan kompos. Nanti kita lihatin bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembikinan atau pembuatan mol dari buah maja. Oke Pak, yuk kita praktekkan Pak. Ya. Kita ambil bahannya, salah satunya ini. Wah, ini yang dinamakan buah maja atau buah bernuk atau juga bintaro. Tapi kalau di sini lain Bu. Namanya apa? Lainnya kalau di Palembang ini khususnya di kampung kita ini buahnya itu namanya tuh labu kayu. Labu kayu. Nah itu. Jadi supaya masyarakat di sini kan ngerti. Tapi kalau dibilang buah maja, ya mungkin mereka bingung. Iya. Padahal sama saja ya namanya. Ya, buah maja ini diapakan nih Pak? Ini diambil isi dalamnya. Yuk kita buka. Ini kita ambil isi dalam, kita belah dulu. Seperti mau membelah kelapa ya Pak ya? Ya, karena kalau tanpa dibelah dia nggak bisa ngambil isinya. Nah ini. Ini bisa kita ambil sini, kita keruk. Di balik buahnya yang lunak, kulitnya ini keras. Keras ini bisa dibikin untuk tempat air minum Bu. Oh iya.
Bisa buat kerajinan Kalau zaman juga, dulu ya? kan, ya kita kan belum musim zamannya plastik kan. Iya. Jadi inilah yang selalu dipakai untuk aktivitas untuk bawa air minum. Ini adalah buah maja yang kesor sekali nih Pak nih. Nah nih, salah satu buah maja isinya ini yang kita ambil. Nah, terus nanti kita kasih yang lain lagi, kita Itu campur perlu lagi. dicacah dulu nggak Pak? Oh ini harusnya dicacah. Dicacah dulu ya. Oh, lalu dimasukkan kemana Bapak? Masukkan biasanya? ke misalnya ini ember? ember kita masukin ke ember. Oke. Kita buang dulu airnya nih. Jadi pemirsa, untuk membuat mol buah maja ini yang pertama kita lakukan adalah membelah buah maja, kemudian ambil isi buahnya, daging buahnya seperti ini, kemudian potong kecil-kecil. Nah, ini kita cacah-cacah nih. Cacah dulu. Nah, nih. Lalu siapkan wadah untuk menampungnya. Nah, ini kita lemas-lemas lah. Takarannya satu Nah, ini bisa. buah maja ya Pak ya? Satu buah maja atau kita hitung 1 kilo. 1 kilo buah maja. Nah, ini selesai. 1 kilo buah maja ini kita tambah dengan air kelapa. Air kelapa. Jadi langkah yang kedua, ambil air kelapa sebanyak berapa takarannya Pak untuk 1 kilo buah maja? Itu 2 liter. 2 liter. 2 liter, tapi karena banding kita 2 nggak ya? punya liter, tapi punya gayung ini. Jadi Punya. bisa diukur ya Kita Pak? ukur lah, mungkin ya mudah-mudahan 1 liter nih satu ini. Air kelapa, Ya. tuh. Dua. Nah, tuh Itu banding 2 ya pemirsa. 1:2. Terus kita Dan yang ketiga itu kita bahannya berikan air beras. air cucian beras. Cucian beras. Ya, air cucian beras ini 4 liter. oleh dari rumah ya. Ya. Dibawa dari rumah. Dari rumah boleh, dari rumah tetangga boleh, atau Jadi pemirsa ketika rumah makan memasak juga nasi bisa. jangan lupa ya Pak ya. Ya. Air cucian berasnya bisa dijadikan mol Jangan organik. dibuang-buang. Iya, bisa dijadikan pupuk cair organik. Sebanyak berapa Pak? Kita 4 liter. berikan? 4 liter. Nah, nih 1. Jadi jangan lupa pemirsa, kita tambahkan air cucian beras sebanyak 4 liter. 2. Oke, saya bantu Pak. 3. 4. Nah, terus bahan yang keempat itu gula merah. Gula merah. Ini gula merah ini karena kita nggak punya timbangan, tapi ya dikira-kira aja lah. Ya, Berarti 1 itu berbanding jadi 3 on. 3 ons. Ya. Nih. Untuk takaran yang tadi, gula merah yang kita perlukan sebanyak 3 on. atau 300 gram. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Aduk sampai rata. Nah, nih. Sampai rata. Sudah selesai. Setelah itu diapakan Pak? Setelah itu ini harus ditutup. Ditutup rapat ya? Tutup rapat. Ditutup rapat. Ya ini atau dengan plastik atau dengan apa nih bisa kita. Lalu pakai tali ya? Ini harus nyampe ke dasar. Jadi setelah kita kasih selang ini, kita usahakan supaya ini masuk di air yang di dalam ember tadi. Nah, terus ini kita masukkan di sini. Oke. Boleh dipakai botol aqua, boleh yang lain-lain, tapi yang penting ini nancapnya ke sini. Oke. Gunanya untuk menghindari serangan dari bakteri luar untuk masuk ke dalam pupuk yang kita bikin tadi. Jadi lebih enaknya memang pakai dalam bentuk botol ya? Botol aqua. Lebih enaknya memang dalam bentuk botol ya Pak ya? Jadi tidak berpindah-pindah selangnya ya? Tidak, jadi lebih aman. Dan ini tutup rapat, ini pun juga rapat. Ya ini kan rapat, diusahakan supaya bakteri itu sekecil mungkin supaya tidak bisa masuk ke dalam pupuk organik yang kita bikin tadi. Oke, setelah ini ditunggu berapa lama Pak untuk bisa digunakan? Ini setelah kita bikin kayak gini, itu biasanya kita tunggukan sampai
14 hari atau 15 hari. atau 15 hari, 2 minggu ya Pak Ya, ya? 2 minggu. Nah, ini kebetulan sudah ada nih yang sudah dalam bentuk jadi. Pak Pendi sudah membuat ya sebelumnya. Kita lihat nih bagaimana Oke, sih siap. hasil Ini dari mol yang sudah dibuat dan siap digunakan. Ini sebelumnya perlu disaring dulu nggak Pak? disaring supaya ya? lebih bersih. Itu kan ada bekas gula, ada bekas segala macam lah itu. Nah, saya cium baunya itu seperti tape. Ah ya, benar. Jadi tidak berbau busuk ya, tapi seperti tape. Betul ya Pak ya? Mm-mm. Dan setelah ini Pak, bagaimana sih Pak mengaplikasikannya ke tanaman Pak? Nah, untuk pengaplikasiannya itu ini kurang lebih 1 liter. 1 liter? Nah, 1 liter, jadi 1 liter itu untuk 1 tangki yang sebanyak 15 liter atau 16 liter. Saya bawakan ini. nih tangkinya. Nah, ini. Seperti ini ya. Nah, 1 Kemudian liter atau ditambahkan air. Atau bisa lebih 1,5 liter juga nggak masalah. Baru ditambah dengan air sebanyak 15 liter. Sebanyak 15 liter. Ini untuk berapa banyak pohon yang Bapak bisa Oh, semprotkan? ini maksimum itu 10 pohon karena pohonnya kan masih relatif masih agak kecil. Nah, jadi 10 pohon untuk pengaplikasiannya. Ini secara pengaplikasiannya yaitu ini kita masukkan 1 liter ke dalam tangki. Terus kita tambah dengan Banyak air bersih. Air bersih sebanyak 15 liter atau full. Baiklah. Bagaimana Pak? Nah, ini sekarang kita aplikasikan, kita mulai. Pertama kita semprot dari ujung daun, dari atas. ujung daun. Oh, semua kita semprotkan dengan cara merata. Disemprot semua daun-daunnya, baru ke batang. Ke batang dan dahan-dahannya, cabang-cabangnya. Nah, baru ke seluruh kelilingan akar. Ke rumpun atau ke seluruh akar. Kita semprotkan. Nah, inilah cara pengaplikasian mol maja yang dibuat tadi ke pohon duren. Nah, mol maja ini bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan dari pohon, terutama daun, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Sangat mudah dan praktis ya pemirsa untuk mengaplikasikan pupuk cair ke tanaman. Kita lihat Pak Pendi tidak menggunakan masker, tidak usah menggunakan sarung tangan, karena memang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak berbahaya untuk kesehatan, yang bisa diaplikasikan ke tanaman. Ya. Wah, ini daunnya lebat ya Pak ya? Iya. Ini terlihat sekali nih, pohonnya sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya tidak seperti ini Pak? Sebelumnya ini banyak yang terbakar-bakar kayak gini. Nah, ini daunnya tuh. Nah, tapi saya juga belum tahu kenapa masalah kayak terbakar-terbakar kayak gini. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan menggunakan pupuk kimia ataupun penyemprot ya pestisida kimia, biasanya langsung disemprot dengan itu ya Pak, kondisi seperti itu, dan penyubur. Tapi kalau dengan pupuk organik, Bapak tinggal menyemprot dengan mol tadi, terus kemudian berapa lama Bapak tahu perubahannya? Ini jadi sudah baru pertama dan kedua semprotan, tapi yang kedua itu mungkin baru 2 hari atau 3 hari. Dari minggu tadi berarti belum berapa lama. Nah, cuma alhamdulillah begitu semprotan yang pertama itu, ini kelihatan sekali Bu. Pertumbuhannya ini sudah 2 kali. Jadi 1 bulan ini sudah 2 kali tumbuh ini, tunas mudanya ini. Jadi kapan saya ukur tuh minimal 15 cm. Nah, pertumbuhannya itu sekali keluar 15 cm, 2 kali keluar 15 cm, berarti sudah 30 cm ini. Alhamdulillah, jadi kita tuh nggak ada istilah kecewa, senang, tapi saya semakin senang lah untuk semakin memakai. Bersemangat ya, ya. Semakin bersemangat karena untuk memakai pupuk organik cair tadi. Nah, biasanya perlu waktu berapa lama sampai bisa dipanen Pak pohon duriannya? Ini kalau menurut informasi dari tempat saya beli bibit, katanya itu mudah-mudahan dalam jangka 3 tahun umur tanam itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk berbuah. Pemirsa, saya Dr. Yanti Maharani bersama Pak Effendi dari Desa Karangbindu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan.
untuk pecinta organik Organik Indonesia. Indonesia.